Bayangkan Anda mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli sebidang tanah hanya untuk mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik negara dan akan digusur. Bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap? Inilah kisah seorang warga Sumedang yang berjuang mencari penghidupan di tanah rantau, namun justru menjadi korban penipuan dan penggusuran. Apakah ada harapan baginya untuk bangkit kembali? Sebuah keluarga menempati tanah di bantaran sungai yang dikelola oleh PJT, Perusahaan Jasa Tirta, yang berstatus tanah negara. Meskipun menempati secara ilegal, mereka tetap menerima bantuan dari pihak terkait. Asal-usul warga, Tatang. Seorang warga asal Sumedang datang ke Bekasi sejak 2013 untuk mencari penghidupan lebih baik. Ia tidak memiliki rumah di Sumedang maupun Bekasi, hanya menumpang dan bekerja serabutan. Motivasi merantau, Tatang dan istrinya memilih tinggal di kota karena berharap bisa sukses dibandingkan bertahan di desa dengan pekerjaan bertani atau buruh. Pembelian tanah garapan, Tatang membeli tanah di pinggir kali dari seorang penggarap dengan harga 1 juta per meter, total 7 juta untuk 7 meter persegi. Ia memiliki kwitansi bermaterai sebagai bukti pembelian. Setelah membeli tanah, ia berencana membangun tempat tinggal semi permanen, tetapi tanahnya ikut digusur. Ia merasa tertipu karena tanah tersebut sebenarnya milik negara dan diperjualbelikan secara ilegal. Tinggal di gubuk sederhana bersama istri dan 3 anaknya di tanah hasil beli dari penggarap. Penghasilan utama dari berdagang kecil-kecilan dan kerja serabutan, namun saat Ramadan ini tidak ada pemasukan. Tatang mendapatkan bantuan 10 juta sebagai kompensasi pembelian tanah ilegal. Ia berharap bisa mendapatkan relokasi atau setidaknya kontrakan selama 1 tahun sebelum mencari solusi lain. Tatang tetap ingin bertahan di Bekasi dan enggan kembali ke kampung sebelum sukses. Berencana mencari tanah lain untuk dibeli meskipun ada risiko digusur lagi. Ia akhirnya menyadari bahwa tanah yang dibelinya adalah tanah negara yang diperjualbelikan secara ilegal. Meskipun demikian, ia memilih untuk ikhlas dan tidak mempermasalahkan lebih lanjut. Menyadari pentingnya hidup dengan aturan yang benar agar tidak tertipu lagi. Menganggap kejadian ini sebagai pelajaran hidup dalam perjuangan mencari penghidupan yang lebih baik. Terima kasih banyak sudah menonton dan mengikuti kisah ini sampai akhir. Dukungan dan perhatian kalian sangat berarti, terutama bagi mereka yang mengalami kejadian serupa. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar lebih banyak orang tahu tentang cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.